Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Dijawab pagi luar biasa. Gitu ke? Selamat pagi anak-anak. Pagi Luar biasa. Semangat pagi, semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Oke? Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 7A untuk tahun ajaran yang baru ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar dari awal hingga akhir pelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbika rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih karena telah berdoa dengan sangat khusyuk. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, Pak Sul di sini akan mengecek kehadiran sampean semua. Yunita, Arinda, Adel, Bayu, Rahel, Ian, Eko, Ridwan, Ardiansyah, Reza, Vina, Kevin, Mei, Cika, Agil, Konita, Farah, Isti, Ais, Afriza, Abdi, Zahida, Kiki, Abel, dan terakhir Jevira. Nggih, Jevira nggih. Oh, nggih. Terima kasih karena kalian kompak sudah hadir semuanya untuk mengawali pembelajaran. Marilah kita buat kesepakatan kelas, nggih. Kita sepakati bersama-sama bahwa nanti ketika masuk dan keluar kelas harus tepat waktu. Ini alhamdulillah kalian masuk sudah dengan tepat waktu, nanti kita keluar juga harus dengan tepat waktu. Yang kedua, keluar kelas saat pembelajaran harus atas izin guru. Kalau mau ke kamar mandi, kalau mau izin kemana harus sesuai dengan perizinan dari guru. Kemudian bekerja sama dalam kelompok diskusi. Tidak boleh bekerja sendiri, harus bekerja sama. Menghargai orang yang lagi berbicara. Nanti ada presentasi, nanti ada pemaparan atau pertanyaan dari kelompok lain, maka kalian harus menghargai yang di depan kelas. Kalau salah jangan ditertawakan. Paham kau? Sip. Berperilaku sopan, tidak boleh mengucapkan kata kotor atau bertindak yang tidak baik. Oke, sampai sini paham? Terima kasih. Lanjut. Oke. Kelas sebelum pelajaran dimulai, Pak Sul ingin memberi pertanyaan kepada kalian. Kelas 7A, siapa yang tahu tentang kebutuhan? Angkat tangan, yang tahu tentang kebutuhan. Guys. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Kalau kita tidak punya kebutuhan itu, kita bisa kesulitan atau bahkan tidak bisa bertahan hidup.
Kalau tidak terpenuhi kebutuhan, maka kita tidak bisa bertahan hidup. Setuju nggih? Itu dari kelompok kalian. Yang nomor 2, siapa yang tahu tentang kelangkaan? Angkat tangan. Kelangkaan. Tahu Pak, Ya, Rahel. kelangkaan itu adalah keadaan di mana barang atau sumber daya yang kita butuhkan jumlahnya lebih sedikit daripada yang diinginkan atau dibutuhkan banyak orang. Ya, jumlah ya. Gampangnya barangnya terbatas tapi yang mau banyak. Barangnya terbatas yang mau banyak. Di antara sampean semua yang sudah pernah mendengar istilah kebutuhan, angkat tangan. Semuanya pernah nggih? Yang sudah pernah angkat tangan. Yang sudah pernah mendengar istilah kebutuhan, coba angkat tangan. Belum pernah? Yang sudah pernah mendengar kelangkaan? Oke, gak apa-apa. Lanjut. Sebelum dimulai, nomor 1, kita Pak Sul ingin mengetahui bagaimana pengalamanmu atau kesulitan tentang mendapatkan sesuatu. Pernahkah kalian merasa sulit mendapatkan sesuatu yang sangat kalian inginkan atau butuhkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pernah atau tidak dari di antara kalian sulit mendapatkan sesuatu? Ya, Yan, apa Yan? Saya pernah kesulitan mendapatkan sesuatu yang sangat saya inginkan, Pak. Ya. Saya kesulitan mendapatkan bola-bola yang bagus. Ian ini hobinya bola voli. Beliau atau dia kesulitan ingin mendapatkan sesuatu atau sepatu yang bagus. Kenapa, Yan? Karena jumlah uang terbatas, Pak. Karena jumlah uangnya terbatas. Harus berusaha rajin menabung, Yan, ya, supaya bisa terbeli. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Bayangkan jika suatu saat beras atau air bersih sulit ditemukan. Bayangkan jika beras di rumahmu atau air bersih sulit ditemukan. Apa yang akan terjadi pada kehidupan kita? Ayo Pak, Ridwan. kalau beras atau air bersih sulit ditemukan, kehidupan kita berubah drastis menjadi sulit Pak. Ya. Dengan masalah dari kelaparan, penyakit, dan harganya barang mahal. Harga barang mahal. Kecauan di mana-mana. Ya, kekacauan di mana-mana. Kalau nggak ada air, nggak ada beras, orang tidak akan bisa hidup. Nggak ada air, ya nggak iso mandi sampai terus nggak iso wudu dan lain-lain. 3, menurut kalian mengapa orang harus bekerja dan mencari uang? Mengapa orang? Nisa? Menurut saya Pak, orang harus bekerja mencari uang yang banyak Pak. Karena uang adalah alat tukar untuk memenuhi semua kebutuhan dari keinginan kita Pak. Karena kalau nggak ada uang, ya sama tidak bisa jajan, tidak bisa. Kalau yang perempuan tidak bisa beli peralatan skincare karena nggak ada uang. Nomor 4, apa hubungan uang dengan kebutuhan dan sumber daya? Yunita. Uang itu dipakai untuk membeli barang dan jasa yang berasal dari pemanfaatan sumber daya. Ini semua tujuannya agar semua kebutuhan kita bisa terpenuhi, Pak. Agar kebutuhan terpenuhi harus memperbanyak sumber daya. Oke, terima kasih karena sudah menjawab dengan baik, dengan maksimal. Yang lain ditunggu nanti pertanyaan. Oke, selanjutnya pada pembelajaran kali ini Pak Sul akan membacakan tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan konsep dasar kebutuhan dan kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. 2. Mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat. 3. Menganalisis dampak kelangkaan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat secara kritis. Dan 4. Menyajikan ide-ide kreatif dalam mengatasi kelangkaan di sekitar secara kolaboratif. Kolaboratif itu secara bekerja sama. Oke. Sebelum itu, ini gambar apa? Baju laki-laki atau baju perempuan? Laki-laki atau perempuan? Sama saja, nggih. Ini termasuk kebutuhan dalam hal apa ini namanya? Pakaian. Kalian hidup itu butuh yang namanya apa? Pakaian. Yang kedua, apa ini? Makanan. Hidup selain butuh pakaian juga butuh makanan. Kalau nggak makan maka meninggal. Lanjut, kita juga butuh rumah atau tempat tinggal. Semuanya punya rumah? Baik atau
belum baik harus disyukuri karena itu jeripayah kedua orang tua. Terima kasih. Kemudian setelah kebutuhan, Pak Sul beri gambaran sedikit tentang kelangkaan. Ini kira-kira anak lagi berebut apa? Makanan. Berarti yang langka adalah makanan atau pangan. Pintar. Selanjutnya ini anak-anak sedang mengambil air. Kelangkaan apa yang terjadi di dalam gambar yang kedua? Kelangkaan air. Kira-kira kenapa air bisa langka? Karena musim kekeringan atau kemarau yang berkepanjangan. Bagus. Lanjut. Ini antri apa? Minyak goreng. Dulu kita Indonesia pernah juga mengalami kelangkaan minyak goreng, kesulitan mendapatkan minyak goreng. Lanjut. Dan terakhir, ini kelangkaan apa? Pertamina atau BBM, bahan bakar minyak. Kalau nggak ada bahan bakar minyak, nggak ada bensinnya sepeda sampean, ya tidak bisa kemana-mana. Bisa, tapi harus memakai sepeda ontel. Bayu nanti kalau nggak ada sepeda pakai sepeda ontel, ya Yu ya. Oke, harus siap. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita melakukan ice breaking dulu. Kalau Pak Sul bilang siapa kita, jawabannya oke. Pak Sul bilang Sepada Jaya, jawabannya bisa, sangat bisa. Oke, tes ya, langsung ya. Siapa kita? Sepada Jaya, bisa, sangat bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Kegiatan kita hari ini adalah nanti Pak Sul akan membagi kelompok. Ini kelompok yang sudah tertata, ini kelompok yang sudah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Ini namanya kelompok asal, ya. Nanti Pak Sul beri kartu ini sebagai kartu ahli. Nah, jadi setiap kelompok nanti mempunyai kartu ini. Setelah ini terbagi semuanya, anak-anak yang nomor 1 gabung dengan kelompok nomor 1. Sampai kini paham nggih? Ini Pak Sul bagi, silakan dibagi untuk kelompok asalnya. Terserah nomor berapa. Kita hari ini melakukan pembelajaran jigsaw, namanya pembelajaran jigsaw. Pembelajaran apa Jigsaw. Silakan ini dibagi ke anggota kelompoknya. Dibagi bel ke anggota kelompoknya. Ini juga dibagi ke anggota kelompoknya. Sudah? Sudah dapat nomornya? Siapa nggih? Oke, kelompok yang dapat nomor 1, silakan alat tulisnya dibawa ke meja nomor 1 ini. Ayo, silakan yang dapat nomor 1 pindah ke meja kelompok nomor 1 di sini. Yang dapat nomor 2 pindah ke sini. Yang 3 pindah ke sini, 4 pindah ke sana, dan yang 5 pindah ke sana. Ayo silakan pindah dulu menurut nomor yang telah diberikan. Bayu sudah dapat tempat duduk, Bayu? Oke, ini namanya kelompok ahli. Namanya kelompok apa Ki? Ahli. Jadi nanti sampean akan membahas tentang satu topik yang nanti diberi Pak Sul kartu topik ini untuk sampean diskusikan dengan teman kelompok ahli ini. Yang nomor 2 juga gitu sampai nomor 5. Setelah membahas topik 1, kartu topik 1, Pak Sul punya kartu topik 1 ini. Setelah selesai membahas,
Kemudian kalau sudah selesai, waktunya selesai, kembali ke kelompok awal tadi. Nggih? Yang nomor 1 di sini, yang nomor 2 sampai nomor 5 di sana. Sampai sini paham nggih? Oke, bagus. Sebelum memulai, Pak Sul ini ada sebuah video tentang kebutuhan dan kelangkaan. Tentang kebutuhan dan kelangkaan. Mari kita simak bersama-sama agar pikiran kalian bisa terbuka tentang apa itu kebutuhan dan kelangkaan. Mari kita simak bersama-sama. Sebentar, gangguan teknis. Sebentar. Oke. Untuk menghadapi ancaman dari dampak kekeringan sektor pertanian akibat El Nino, Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah untuk menyiapkan rekayasa teknologi manajemen air dan manajemen benih untuk diperluas. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan akan potensi kekeringan berkepanjangan. Potensi terjadinya kemarau di tanah air patut diwaspadai pemerintah. Pasalnya saat ini sejumlah daerah tengah mengalami perubahan cuaca yang ekstrim atau potensi El Nino yang makin pasti. Selain memicu kekeringan, minimnya curah hujan terjadi juga akan berpotensi meningkatkan jumlah titik api, sehingga makin meningkatkan kondisi kerawanan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappenas Rahmi Wadiriani menyatakan perlu adanya langkah-langkah strategis pemerintah agar dapat mengantisipasi dampak lanjutan, utamanya di sektor-sektor pertanian, terutama ketersediaan tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air. Cuaca panas ini paling menghantam itu kan produk hortikultura ya. Gitu. Jadi ketersediaan rumah kaca yang sekarang sebenarnya sudah lumayan banyak itu dioptimalkan gitu untuk memproduksi produk-produk hortikultura. Kemudian manajemen air gitu. Kalau kita bicara di hulu ya gitu. Tapi kalau secara makro, maka yang perlu disiapkan adalah bagaimana pemerintah memperkuat cadangan pangan gitu. Tentu saja El Nino perlu diwaspadai agar tidak berdampak pada gagal panen dan sangat berdampak pada krisis pangan. El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan permukaan suhu laut di atas kondisi normal yang terjadi di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik yang akan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Heru Triyuniarto, Ajax. Ya, dampak kekeringan sektor pertanian menurut pengamat ekonomi akan memberikan disinsentif terhadap para petani di sektor pertanian pangan. Pasalnya, musibah kemarau panjang harusnya dihadapi dengan penguatan ketahanan pangan dari hasil pertanian di dalam negeri, bukan justru melakukan perjanjian impor. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan strategi manajemen pertanian yang produktif di saat mengatasi dampak buruk akibat El Nino. Misalnya dengan mengoptimalkan manajemen air dalam mengatasi ancaman kemarau panjang. KOR menilai langkah pemerintah dalam mengambil sikap impor bahan pangan justru akan membuat disinsentif terhadap produktivitas para petani di daerah. Nah, jadi langkah yang diprioritaskan bukan justru malah dengan mendahulukan atau mengantisipasi dengan perjanjian impor dulu dengan negara lain. Karena kalau dilakukan lebih dahulu perjanjian impor pangan ya dengan negara lain seperti India misalnya, ini cenderung dari beberapa studi ini malah justru langkah yang langkah ini justru adalah menekan harga. Jadi ini justru yang langkah yang keliru kalau kemudian yang menjadi prioritas adalah dengan mengimpor dulu. Ya, jadi memaksimalkan dulu semestinya produksi di dalam negeri dengan mengantisipasi. Oke, itu tadi videonya. Untuk tugas kalian sekarang berdiskusi tentang
kebutuhan dan kelangkaan. Nanti kalian bisa mencari sumber-sumber belajar dari buku paket yang Pak Sul berikan, dari PPT atau dari presentasi yang tadi Pak Sul berikan gambaran secara garis besarnya, kemudian dari jawaban-jawaban teman kalian, silakan didiskusikan bersama kelompok ahli. Ini namanya kelompok ahli 1 akan membahas kartu topik 1 tentang pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Ini silakan nanti dibahas bersama kelompoknya, kemudian hasil-hasilnya silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Untuk kelompok ahli 2 ini ada kartu topik 2, silakan didiskusikan. Kemudian kelompok 3 Nisa dan kawan-kawan kartu topik 3, kelompok 3. Kemudian kelompok ahli 4 membahas tentang dampak kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Boleh silakan bangkunya diputar. Nah, bangkunya diputar menyesuaikan. Nanti membahas ini, nggih. Yang terakhir yang nomor 5, Mas Eko bangkunya diputar membahas tentang upaya mengatasi kelangkaan. Ikut jawaban di sini. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Pak Sul beri waktu 20 menit, 15 menit. Pak Sul beri waktu 15 menit untuk menulis dan mendiskusikan, nggih. Silakan dicatat poin-poin penting di buku tulis atau buku catatannya masing-masing. Yo menulis semuanya. Ya, menulis semuanya dan berdiskusi. Mas Kiki berdiskusi, nggih. Berdiskusi. Terima kasih. Sekarang jam 9 lebih 15 menit, nggih. Nanti jam 9 lebih 30 menit sudah selesai untuk, mohon maaf nanti ini karena ini butuh diskusi yang banyak, 20 menit, nggih. Nanti kita selesai diskusinya ini pukul 9 lebih 35. Ngoten nggih? 9 lebih 35 nanti kita akhiri untuk yang diskusi kelompok ahli. Oke, silakan didiskusikan dan poin-poin penting dicatat. Silakan dicatat yang poin penting dan berdiskusi ya. Kalau ada kesulitan, ada kendala-kendala, silakan bilang kepada Pak Sul dengan angkat tangan. Okay. Fokus untuk mengerjakan diskusi kelompok sesuai dengan kartu topiknya. Ada kesulitan atau tidak, Sah? Aman. Ya, itu Yan.
kelompok 1 topik 1 ini mengerjakan pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Apa itu kelangkaan, mengapa terjadi kelangkaan, apa hubungannya dengan pilihan, dan jelaskan konsep. Ya, didiskusikan jawaban terbaik nanti yang dipakai untuk presentasi ke depan. Niki. Kelompok 2, kartu topik 2. Faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya alam. Poin-poin pentingnya silakan dicatat untuk nanti dipresentasikan ke kelompok asalnya. Oke. Kelompok 3 tentang faktor yang menyebabkan kelangkaan sumber daya manusia dan modal. Sampai sebagai kelompok ahli dipelajari yang sungguh-sungguh, nanti menjelaskan topik 3 kepada teman asalnya. Kelompoknya Mas Bayu tentang dampak kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Apa saja dampak negatif kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat, Mas Kevin? Nah, silakan dampak positif ada, dampak negatif ada. Kemudian bagaimana kelangkaan dapat menyebabkan kenaikan harga dan lain-lain. Ini sudah Pak Sul berikan poin-poinnya, silakan didiskusikan. Kelompok 4, ini kelompok 5. Kelompok 5 membahas apa, Yan? Kelompok 5 membahas upaya mengatasi kelangkaan. Bagaimana kelangkaan di Indonesia itu tidak terjadi lagi. Itu yang dibahas. Sip. Oke, 5 menit lagi. Diskusikan dengan kelompok ahlinya. 5 menit lagi untuk diskusi dengan kelompok ahli. Ada kesulitan kelompok 1? Aman nggih? Siap. Jadi diharapkan nanti kalian paham tentang poin nomor 1. Pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Ini kelompok serius ya. Kelompok 3. Faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya manusia dan modal. Nah, nanti kalau siap
presentasi yang pertama nggak apa-apa? Siap saja. Oke, waktu habis. Silakan, ini kelompok ahli kembali ke kelompok awalnya tadi untuk berdiskusi bersama kelompok awal. Oke, silakan kembali ke kelompok asal atau kelompok awal. Kelompok asal atau kelompok awal tadi yang sudah ditentukan. Oke, sudah kembali ke kelompok asal. Tadi yang dapat nomor 1, silakan menjelaskan ke teman-temannya tentang topik nomor 1. Bayu dapat nomor 4. Bayu menjelaskan ke teman-temannya tentang topik nomor 4. Silakan dijelaskan. Juga begitu nomor 3. Di sini siapa yang dapat nomor 3? Ya, silakan menjelaskan ke teman-temannya poin-poin kartu topik nomor 3. Begitu juga 4 dan 5. Silakan berdiskusi, menjelaskan poin-poin pentingnya ke teman-temannya. Isti, silakan dijelaskan hasil diskusi dengan kelompok ahli. Apa, Pin? Oh ya, silakan mengembalikan. Nah, didiskusikan. Yang sudah benar-benar siap, silakan presentasi kepada kelompok asalnya. Misalnya Eko belum, berarti yang lain. Yang lain dulu nggak apa-apa. Yang lain dulu nggak apa-apa kok. Ya, Sa. Dijelaskan apa yang menjadi yang kalian pelajari tadi, ya, dijelaskan kepada temannya. Ya. Dijelaskan. Teman hadap ke sini, Ki. Nah, hadap ke sini. Menjelaskan materi yang sudah dipelajari tadi. Yunita dijelaskan teman dapat nomor berapa? Ya, silakan. Dibaca dulu pertanyaannya. Ya. Apa itu kelangkaan? Ya, kelangkaan tadi apa yang sampai pelajari? Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas atau langka, sementara keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, itu yang dijelaskan oleh kelompok ahli sampean atau anggota kelompok ahli yang dapat nomor 1 tentang pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Seperti itu. Oke. Nomor 2 sampean dapat materi tentang faktor penyebab kelangkaan. Apa saja faktornya? Nomor 1 itu? Iya, nomor 1 ini dibaca. Keterbatasan, keterangan faktor penyebab sumber daya alam. Keterangan sumber daya alam bisa disebabkan oleh sebagai faktor keterbatasan ketersediaan. Oke. Hanya ketersediaannya yang terbatas, ketersediaan sumber daya alam. Seperti itu caranya menjelaskan kepada teman yang lain. Silakan. Isti dapat topik nomor 4. Apa? Dampak kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Ya. Isti menjelaskan dampak kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Yang lain mendengarkan. Seperti itu. Nanti urut. Ridwan dapat nomor berapa, Wan? 5. Sama menjelaskan poin nomor 5. Sudah? Ya, nggak apa-apa. Belum atau sudah nggak apa-apa. Isti dulu nggak apa-apa dijelaskan nomor 4. Dampak negatif kelangkaan. 1. Kenaikan harga barang dan jasa. Ketika suatu barang atau jasa menjadi langka, jumlah penawaran di pasar akan berkurang, sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat. 2. Kesenjangan ekonomi. 3. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Oke, seperti itu guys. Silakan berdiskusi dengan temannya dengan sangat baik, dengan sangat lancar. Yang kelompok ahli menjelaskan kepada kelompok asalnya. Terima kasih.
Ini dulu dicoba Pak Sul yang kelompok sini. Ini Abel. Topik berapa Bel? 3 tentang kelangkaan kualitas sumber daya manusia. Ini sama jelaskan ke temannya, coba dijelaskan. Kelangkaan kualitas sumber daya manusia ini terjadi ketika jumlah kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pasar atau sektor industri tersebut. Penyebabnya? Tingkat kelahiran rendah dan penuaan populasi, migrasi keluar, bencana alam atau pandemi. Itu yang dijelaskan oleh Abel. Rahel sama menjelaskan tentang apa tadi? Dampak kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Silakan dibacakan dampaknya. Ini yang sudah didiskusikan dengan kelompok ahli. Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa. Kesenjangan ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran. Sudah itu ya. Oke. Lanjut Pak Sul pengen tahu yang ini. Sama dapat nomor berapa, Yun? Nomor 1. Topik nomor 1 ya, apa itu kelangkaan? Silakan dijelaskan ke teman-temannya apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, sudah paham teman-teman? Sudah, alhamdulillah. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya lah sampai kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini gantian ya, sama jelasno ke teman-temannya. Sama bagian topik nomor berapa tadi? Topik nomor 5. Apa itu membahas tentang kelangkaan, upaya mengatasi kelangkaan. Ada apa saja upayanya, Yan? Pengelolaan budaya yang berkelanjutan. Nah, ini didengarkan nggih? Dijelaskan oleh Yan. Apa Yan? Menggunakan budaya yang ada secara bijak. Mengurangi pemborosan. Boleh dicatat. Kalem-kalem Yan kalau menjelaskan ke kelompok asalnya Yan. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ayo dibimbing Pak Sul, gak apa-apa yuk. 1. Upaya mengatasi kelangkaan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kemudian penggunaan sumber daya yang ada secara bijak. Penggunaan sumber daya yang ada secara bijak. Sudah Yan? Mengurangi pemborosan. Terus memastikan bahwa sumber daya terbarukan tidak dieksploitasi melebihi kapasitas. Tidak dieksploitasi melebihi kapasitas. Oke. Tadi sampai membahas topik berapa? Topik 4 dengan dampak negatif kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak negatif kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat. Dijelaskan kepada temannya apa dampaknya? Kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa, teman-teman. Kesenjangan ekonomi. Dan peningkatan kemiskinan. Dan pengangguran. Dan peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Jadi kalau langka, dampak negatifnya meningkatkan adanya kemiskinan dan pengangguran. Akeh wong nganggur, terjadi kelangkaan. Oke. Sudah atau belum? Sudah diskusi dengan kelompok asalnya? Sudah selesai, nggih? Oke. Sebelum Pak Sul berikan kegiatan selanjutnya, kita ice breaking dulu. Seperti tadi, nggih. Kalau Pak Sul bilang siapa kita, jawabannya Panda Jaya. Oke. Tunggu Pak Sul tanya siapa? Bayu. Yuk, kalau Pak Sul bilang siapa kita, jawabannya Panda Jaya. Bagus. Kalau Pak Sul bilang Panda Jaya, jawabannya apa, Yun? Bisa sangat. Bisa sangat bisa. Paham Mas Eko? Sip. Terus oke, sebelum itu kita ice breaking dulu. Siapa kita? Panda Jaya. Bisa.
Bisa, sangat bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Refreshing. Oke. Ice breaking supaya pikiran kita lebih fresh dan supaya nanti ketika pembelajaran selanjutnya lebih bermakna. Begitu nggih? Selanjutnya, setelah kalian memperoleh penjelasan dari kelompok ahli, ini kelompok asal sudah mengerti apa itu tentang topik-topik dari mulai topik nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian Pak Sul di sini akan membagikan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini berhubungan dengan topik yang kalian pelajari tadi, kelangkaan, kemudian dampak negatif, terus kemudian upaya mengatasi kelangkaan dan lain-lain. Di sini ada studi kasus, nanti kalian Pak Sul beri studi kasus. Apa itu studi kasus Pak Sul? Permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Pak Sul ini nanti memberi kalian studi kasus tentang krisis air bersih di Desa Daru Rejo. Ini apa namanya, studi kasus ini ibaratkan saja bahwa di Desa Daru Rejo itu ada namanya krisis air bersih. Air bersih sulit didapatkan di Desa Daru Rejo. Kenapa kok sulit didapatkan? Karena banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya dibuat di sungai, dibuang di pinggir-pinggir jalan. Itu yang menyebabkan sumber air yang ada di dalam bumi tidak bersih. Nah, nanti kalian menganalisis tentang studi kasus seperti itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diupayakan untuk mengatasi krisis air bersih. Ini nanti dikerjakan individu. Ini nanti dikerjakan kelompok. Nanti Pak Sul nilai sampai diskusinya aktif tamboten, sampean diskusinya bisa berkolaborasi, bekerja sama atau tidak. Ini dinilai Pak Sul dari sini. Nanti LKPD ini diberi nama kelompok asal. Jadi nama kelompok ini ditulis di sini, di kelompok asal ini. Kemudian ini ada studi kasus dan ada 3 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan yang harus dikerjakan. Setelah ini selesai, nanti yang terakhir kita presentasi. Harus ada yang presentasi. Kalau nanti presentasinya tidak cukup untuk 5 kelompok, berarti untuk pertemuan selanjutnya. Paham nggih? Kemudian, ini LKPD-nya ini nanti dikerjakan kelompok, terus terakhir nanti dikumpulkan. Pak Sul akan menilai tentang asesmen formatif kalian, menilai keaktifan kalian, kebenaran jawaban dan lain-lain. Kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, insya Allah mendapat nilai yang bagus dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang ini Pak Sul beri kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan kelompok. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Ditulis Mbak Isti. Ya. Perwakilan nanti menulis nama anggota kelompoknya yang 55 itu. Ini dia. Silakan ditulis lembar kerja peserta didiknya. Ayo kelompokan diskusi Dit. Nah, diskusi sudah hafal sih nama-nama temannya? Ya bagus. Masa gak hafal nama temannya? Ya. Nama lengkap. Ya, supaya terbiasa menulis nama lengkap temannya. Kalau nggak tahu ya bertanya temannya nama lengkapnya.
Berdiskusi, silakan berdiskusi, nggih. Bayu berdiskusi, Bayu. Pak Sul beri waktu ini kolaborasi ini sekitar 15 sampai 20 menit tergantung nanti kalian selesai atau belum. Ini terjadi kelangkaan di Desa Daru, krisis air bersih, nggih. Ya, di Desa Daru Rejo. Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Ya gak apa-apa, diskusi kok gak apa-apa. Jangan tegang-tegang, diskusi saja. Krisis air bersih di Desa Daru Rejo, ini ada 3 pertanyaan, silakan ditulis itu ya, didiskusikan. Jawabannya 1. Terserah nanti kalian diskusinya itu dapat berapa jawaban gitu loh, Rek, nggih. Kalau menemukan 1 juga 1 gak apa-apa. Kalau menemukan 2 gak apa-apa. Tergantung diskusinya. Ardi bisa ke sini, Di. Gak apa-apa, Di. Nah, diskusi dengan teman-temannya, Di. Hei, diskusi Mas. Nah, diskusi Mas Bayu. Diskusi, silakan berdiskusi. Dibaca, soalnya dibaca dengan serius. Yunita, Vina, Bayu, Konita, Abdi. Jadi sampai diskusi ini juga ada penilaian dari Pak Sul, okay? Dipenilai bagaimana keaktifan diskusi kalian supaya bersungguh-sungguh Mas Bayu, okay. Kelompok 1, kelompok 3 ini Is, kelompok 3 Isti, Kiki, Mei Suci itu ya? Mei Sri. Oh, okay. Mei, Adel, dan Ridwan. Nanti siap nggih maju nggih? Maju presentasi. Siap ya? Siap ya, Pak? Harus siap. Ini Pak Sul menilai keaktifan kalian, menilai keaktifan kalian. Jadi nilai-nilai akhir nilai raport itu
di rata-rata dari nilai aktif, nilai pengetahuan, nilai sikap, nilai kesopanan. Oh ini belum. Kelompok 5, Ian, Reza, Agil, Afriza, Jenita, Jevira. Oke. Oke, sudah selesai? 1 menit, 2 menit lagi. Oke, silakan didiskusikan. 2 menit lagi. 2 menit lagi untuk mendiskusikan studi kasusnya. Apa? Presentasi semuanya maju. Cuma nanti kalian bagi ini poin apa, ini poin apa, ini poin apa gitu. Apa-apa kalau membaca, oke? Kalau tidak cukup dibagi ya beberapa anak gitu nggak apa-apa. Kelompok 2, Arinda, Eko, Kevin, Farah, dan Zahida. Oke? Terakhir kelompok 4, dinilai Pak Sul tentang diskusi kelompoknya. Kelompok 4, Rahel, Ardiansa, Cika, Ais, dan Abel. Rajin sekali Bel, kamu Bel. Oke? Sudah selesai? Belum, oke. Ditunggu Pak Sul. Pokoknya dikerjakan secara maksimal, oke? Dikerjakan secara maksimal. Kalau nanti presentasinya tidak cukup, berarti beberapa perwakilan anggota kelompok presentasi yang lain untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ini saja lah ini, oke? Ini lah seperti ini, ditaruh di sini lah ini, oke? Siap. Lanjutkan. Ini nggih. Oke. Hampir selesai ini nggih. Nomor 3, oh ya kurang sedikit, ayo. Oke, ini kelompok 3. Oke, ini kelompok 2. Oke, seperti ini saja. Nah, nanti ini yang seperti ini. Oke, siap. Bel pemantun, bagus. Oke, tinggal berarti ini selesai. Kelompok 5. Kelompok 5 Agil. Gimana Agil? Oh, bagus. Ini loh. Oke? Siap. Sepertinya sudah pada selesai. Untuk studi kasus sudah selesai semua? Sudah. Oke, bagus. Untuk selanjutnya, setelah mengerjakan studi kasus selesai, kalian adalah materinya tentang presentasi. Ini melatih bernalar kritis, melatih keberanian, melatih kalian untuk berbicara. Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini adalah presentasi. Sebelum itu, yang siap presentasi kelompok
Berapa yang siap presentasi? Kelompok 1 siap? Siap Yun? Oke siap. Ayo kelompok 1 presentasi, silakan maju ke depan. Bawa buku tulisnya, bawa buku tulis ya. Bawa buku tulisnya. Bawa ini nggak usah, LKPD-nya ini nggak usah membawa ini nggak usah. Oke, kelompok 1 Mas Bayu, Mas Abdi, dan Konita dan Vina maju. Maju, okay. Ya silakan dibagi untuk membacanya nggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Perwakilan kelompok dari kelompok 1. Ini oke, sebentar. Ini kalau menghalangi berarti Pak Sul menghadapkan ke sini saja dulu sementara. Oke. Silakan. Nggak boleh berjauhan. Lah, ayo Mas Bayu. Yang lain tolong sebentar, yang lain tolong dengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan mengangkat tangan. Yang aktif lah nanti ada poin-poin tersendiri bagi siswa yang aktif atau yang mau bernalar kritis. Kelompok 1 ini membahas tentang topik 1, pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Oke, silakan dimulai presentasinya Yun. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengertian kelangkaan. Silakan dibaca. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas atau langka, sementara keinginan dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Contoh sederhana, kita punya uang 10.000, kita ingin membeli es krim yang seharga 7.000 dan juga permen yang seharga 5.000. Uang kita terbatas, tapi keinginan kita membeli es krim dan permen totalnya 12.000, melebihi uang yang kita miliki. Jadi kita mengalami kelangkaan uang yang memenuhi kedua keinginan tersebut. Kelangkaan menjadi inti masalah ekonomi. Kelangkaan adalah inti dari semua masalah ekonomi karena memaksa manusia untuk membuat pilihan jika sumber daya tidak terbatas dan semua kebutuhan serta keinginan bisa terpenuhi, tidak akan ada masalah ekonomi yang perlu diselesaikan. Hubungan antara kelangkaan dengan pilihan. Hubungan antara kelangkaan dan pilihan sangat erat karena sumber daya yang terbatas dan keinginan yang tidak terbatas. Ketika kita dipaksa untuk memilih, kita tidak bisa memiliki semuanya. Setiap kali kita membuat pilihan untuk mendapatkan sesuatu, kita berarti melepaskan kesempatan untuk mendapatkan hal lain. Contoh, jika uang kita hanya cukup untuk membeli es krim, kita harus memilih antara es krim atau permen. Kita tidak bisa mendapatkan keduanya. Pilihan hingga yang menjadi konsekuensi dari kelangkaan. Konsep biaya peluang dan contohnya. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan atau dilepaskan ketika kita membuat sebuah pilihan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga waktu, usaha, atau manfaat lain yang hilang. Contoh, kita memiliki waktu luang 2 jam, kita punya 2 pilihan, belajar untuk ujian besok, 2. Menonton film di handphone. Jika kita memilih untuk menonton film, maka biaya peluang kita adalah nilai dari pengetahuan atau nilai ujian yang mungkin kita dapatkan. Jika kita memilih belajar, kita mengorbankan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik demi kesenangan menonton film. Penting untuk diingat bahwa biaya peluang selalu ada setiap kali kita hadapkan pada pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Ini presentasi dari kelompok 1 tentang tadi pengertian kelangkaan dan pentingnya pilihan. Kalau ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1, dipersilakan silakan bertanya. Mungkin dari kalian Pak Sul beri setiap kelompok nanti 1 pertanyaan saja. 1 pertanyaan saja. Kalau nanti misalnya butuh pertanyaan lagi, ya mungkin untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena kita hanya 2 jam pelajaran, agar supaya semuanya bisa merata nanti presentasinya. Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Oke, Kevin. Tadi disebutkan masalah kelangkaan uang. Bagi
kita para pelajar masa kini, apabila kita mempunyai uang 50.000 dan kita mau membeli 2 barang, yaitu skincare dan paket data internet, mana sebaiknya yang didahulukan dan sebutkan masanya? Oke, sebentar Pak Sul perjelas nggih. Kevin bertanya, apabila kita mempunyai uang 50.000 sebagai pelajar, nggih, sampeyan harus mengutamakan yang mana dulu? Beli paketan atau beli skincare untuk perawatan wajah, atau beli paketan ya? Beli paketannya HP untuk pembelajaran, untuk belajar. Itu ya didahulukan yang mana menurut konsep peluang? Oke, bisa dijawab. Siapa yang menjawab? Saya. Oke, Yunita dijawab. Yang didahulukan adalah membeli paket data, karena zaman serba digital seperti sekarang, seringkali pembelajaran berbasis online. Berbasis mungkin. Berbasis online. Oke. Itu untuk kebutuhan sekolah kita, sedangkan skincare tidak wajib bagi kita. Yang didahulukan Mas Kevin membeli paket data nggih Yun. Karena itu wajib, karena pembelajaran kita banyak yang menggunakan berbasis digital atau berbasis online. Skincare, lah itu hukumnya tidak wajib. Kalau punya uang saja tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah koneksi internet untuk pembelajaran. Cukup nggih untuk kelompok 1 nggih? Silakan diakhiri, Yun. Demikian Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok yang mau maju, kelompok ya berapa kelompok berapa? Yang mau maju selanjutnya adalah kelompok 3 tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya manusia dan modal. Oke, silakan maju ke depan. Ini oke, hasil presentasinya ini ya, ini yang dipresentasikan ke depan. Oke, silakan, nggak boleh berjauh-jauhan, harus kolaboratif. Oke, geser titik. Oke, geser sedikit. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan Jun, hadap sini. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil topik kami. Faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia dapat dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas. 1. Kelangkaan kuantitas. Ini terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar atau sektor industri tertentu. Penyebab tingkat kelahiran rendah dan penuaan populasi. Migrasi keluar. Banyak individu terambil dan berpendidikan tinggi bermigrasi ke negara lain untuk mencari peluang yang lebih baik, meninggalkan kekurangan tenaga ahli di negara asalnya. Bencana alam atau pandemi. Ya, gantian yang membaca nggak apa-apa. 2. Kelangkaan kualitas keterampilan dan kompetensi. Ini terjadi ketika manusia tidak memiliki keterampilan pendidikan atau pengalaman yang bagus dan dibutuhkan oleh pasar kerja atau sektor ekonomi. Penyebab sistem pendidikan yang tidak relevan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan. Perkembangan teknologi yang besar. Akses pendidikan yang tidak merata. Lanjut. Kelangkaan sumber daya manusia membuat suatu negara daerah punya SDM yang lengkap, terutama yang berkualitas. Ini bisa terjadi kendala pembangunan ekonominya. Kenapa begitu? 1. Sulit menciptakan barang dan jasa. 2. Inovasi dan kreativitas terbatas. 3. Produktif rendah. 4.
Pun? Sudah. Presentasi sudah dilakukan oleh kelompok 3, kartu topik 3 itu tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan sumber daya manusia dan modal. Untuk kelompok 3. Barangkali dari kalian ingin bertanya atau belum paham, silakan angkat tangan. Ardi, bertanya. Bagaimana agar sumber daya manusia di Indonesia itu semakin maju? Ayo, dijawab Is. Untuk memajukan SDM di Indonesia, fokus utamanya adalah pendidikan berkualitas yang merata, kesehatan lahir dan batin, dan pelatihan keterampilan yang pas untuk masa depan, serta didukung oleh lingkungan yang mendorong inovasi dan kesempatan kerja. Mendukung inovasi dan kesempatan kerja, itu Mas Ardi nggih. Dan berbagai pendidikan atau berbagai pelatihan-pelatihan diberikan kepada manusia yang membutuhkan atau manusia yang ingin mempunyai keahlian. Sampai di sini paham nggih? Ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia dan modal. Cukup untuk kelompok 3 nggih? Cukup untuk kelompok 3 Isti dan kawan-kawan, cukup nggih? Cukup. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah sangat kolaboratif, sudah sangat baik dalam hal mempresentasikan hasil dari diskusinya. Selanjutnya, sebelum kegiatan selanjutnya, kita ice breaking dulu lagi nggih. Siapa yang bisa mengucapkan yang Pak Sul tadi? Pada Jaya siapa yang siap? Gak ada yang siap. Yang suaranya banter, yang suaranya keras. Siapa kita? Yang berani? Bayu siap yuk. Oh enggak apa-apa. Ridwan mau? Mengkoordinasi boten, enggak mau. Yan mau Yan? Boten. Abdi? Boten, enggak apa-apa. Pak Sul saja nggih. Siapa kita? Spanda Jaya. Bisa. Oke. Pak Sul kira presentasinya nanti cukup untuk 2 kelompok saja nggih. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Tidak apa-apa nggih untuk pertemuan selanjutnya nggih. Karena memang diskusi kita sangat baik, sangat berjalan dengan lancar sehingga waktunya panjang tapi tidak terasa. Begitu Isti nggih. Siap, terima kasih sudah presentasi dengan sangat baik. Oke. Sebentar, ya oke. Sekarang kita Pak Sul minta LKPD-nya dikumpulkan. LKPD dikumpulkan. Pak Sul ingin melihat hasil kerja kelompok kalian satu persatu. Silakan LKPD dikumpulkan, perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD. Hari ini kita refleksi. Setelah ini kita refleksi dan tindak lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini hasil dari studi kasus yang nanti Pak Sul koreksi untuk Pak Sul periksa, yang sudah dikerjakan secara berkelompok. Kita mungkin bahas satu kelompok dulu, nggak apa-apa. Kita bahas bersama-sama supaya kalian mendapatkan jawaban yang tepat atau memperoleh jawaban yang tepat. Ini dari kelompoknya Adelia, Isti, Ridwan, dan Akbar Kiki, kemudian dan Mai. Tadi membahas tentang krisis bersih di desa mana Is? Darurejo. Desa Darurejo adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya
berprofesi sebagai petani. Nggih. Selama beberapa tahun terakhir curah hujan di desa ini semakin berkurang drastis. Jadi mengalami kekeringan. Ini sudah bagus. Hubungkan dengan materi faktor penyebab kelangkaan. Yang menyebabkan kelangkaan air adalah apa namanya? Penurunan curah hujan. Karena hujan tidak turun dengan namanya kontinu atau tidak turun dengan apa namanya terus menerus. Terus ketergantungan tinggi terhadap pertanian dan keterbatasan akses. Ini tentang studi kasus yang pertanyaan nomor 1. Bagus jawabannya, bagus. Kita lihat jawaban dari kelompoknya ini Yunita. Ya, yang tadi kelompok 1 ya Yun. Kelompok 1 Yunita ini membahas tentang studi kasus sama studi kasus di Jatirejo. Cuma mari kita bahas tentang yang nomor 2. Dampak-dampak kelangkaan ini terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat. Kalau terjadi kelangkaan pasti ada dampak. Apa dampaknya? Penurunan pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Oke, ini nanti dibuat Pak Sul untuk ngoreksi tentang LKPD kalian. Karena waktu yang kita terbatas, marilah di bagian akhir ini Pak Sul ingin melakukan refleksi. Ini sudah Pak Sul sediakan. Apa yang paling kalian pahami dari materi kelangkaan ini? Yang dipahami adalah tentang kebutuhan dan kelangkaan. Bagaimana dari kegiatan jigsaw yang paling kalian sukai ini? Mengapa? Kegiatan tadi kelompok kita namanya jigsaw, bertukar-tukar dengan kelompok yang lain. Bagaimana dari kegiatan jigsaw ini? Pendapatnya Is bagaimana tentang diskusi tadi? Seru, terus seru karena bertukar kelompok. Oke, seru karena bertukar kelompok. Seru atau tidak? Seru karena bertukar kelompok dan saling memberikan penjelasan terhadap kelompok yang lain. Oke. Apakah ada kesulitan saat mempelajari materi atau berdiskusi dengan teman? Tidak ada ya. Rahel ada kesulitan? Aman? Oke. Kevin ada kesulitan? Aman nggih? Tadi pertanyaan sampean beli paketan atau beli skincare, milih yang mana? Paketan. Karena dibutuhkan untuk belajar online. Bagus sekali. Berarti sangat. Siapa yang tadi? Ini ya kelompok ini yang menjawab nggih. Kelompok 3 nggih. Oh, kelompok sampean Yun. Sangat mengerti berarti Yun. Oke. Nomor 4. Bagaimana perasaan kalian saat bisa menjelaskan materi kepada teman di kelompok sampean? Perasaannya bagaimana nih tadi menjelaskan nih? Seru. Seru. Menjelaskan, Bisa berbicara. Bisa berbicara dengan teman-teman. Dengan teman-teman. Seru ya kok ya? Dijelaskan oleh teman-temannya sendiri. Oke. Bagaimana perasaan kalian? Pelajaran apa yang dapat kalian dapatkan dari topik kelangkaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa ketika kalian bicara atau mempelajari kelangkaan, apa yang bisa kalian terapkan tentang topik ini dalam kegiatan sehari-hari? Apa untuk mengantisipasi kelangkaan itu? Salah satu contohnya seperti itu. Apa untuk mengatasi kelangkaan, Vin? Dengan gak tahu. Untuk mengatasi kelangkaan dengan apa, Is? Menghemat sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia atau sumber daya modal. Kalau sudah paham dampak negatif kelangkaan, berarti mempergunakan air harus dengan secukupnya. Kalau makan tidak boleh ada yang tersisa. Bagus. Kalau minum harus dihabiskan. Kalau perlu kalian itu membawa tumbler isi ulang. Ini untuk menghemat biaya, juga untuk peduli terhadap lingkungan. Gitu nggih? Oke. Pelajaran apa yang sudah? Oke. Selanjutnya kita simpulkan bersama-sama.
Selanjutnya sebelum kita simpulkan bersama-sama, Pak Sol ingin menekankan kembali tentang konsep kelangkaan, faktor penyebab dan dampaknya. Jadi kita sudah belajar faktor kelengkapan, faktor kelangkaan, kebutuhan, terus kemudian tindakan yang harus dilakukan dan dampak negatif atau dampak positif. Pak Sol harap pelajaran kali ini sudah mengena di hati dan pikiranmu, sehingga pulang dari sekolah ini atau selesai pelajaran ini sampean paham tentang kebutuhan, sampean paham tentang kelangkaan. Kebutuhan tadi ada apa saja? Kebutuhan tentang pakaian, kebutuhan tentang makanan, kebutuhan tentang rumah atau tempat tinggal. Sebelum kita akhiri, Pak Sul coba ingin mengetes pengetahuan kalian. Ya, yang siap menjawab, Ica siap. Rahel siap, Rahel. Gak siap ya? Oke, Nisa dulu saja. Ini kelangkaan apa Makanan. Ini kelangkaan minyak goreng atau kebutuhan rumah tangga. Ini kelangkaan air bersih. Ini kelangkaan bahan bakar minyak. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya kira Pak Sul cekap cukup untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya Pak Sul ingin memberitahukan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita melanjutkan presentasi kelompok yang belum 2, 4 dan 5 itu nggih. Kalau nanti presentasinya sudah selesai, ada jawab, ada presentasi, ada tanya jawab dan diskusi, Pak Sul minta di rumah kalian juga mempelajari tentang materi yang akan kita pelajari berikutnya. Apa Pak Sul? Tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang ada di alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Paham nggih? Yang sudah dipelajari hari ini dipelajari kembali di rumah. Yang belum paham silakan nanti bertanya, atau yang ingin pelajaran yang lebih mendalam lagi, ingin memperoleh pelajaran yang lebih mendalam lagi, boleh nanti WA ke Pak Sul, gak apa-apa, untuk materi pelajaran. Baik, anak-anak, kita sudah mengetahui tentang kelangkaan dan kebutuhan dan faktor-faktor ekonominya atau yang lainnya. Ada pertanyaan atau tidak? Kevin sudah paham? Tidak ada pertanyaan nggih? Tentang studi kasus, tentang apa, tentang presentasi. Saya harap, Pak Sul harap kita di sini menjadi manusia yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terakhir, Pak Sul ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan. Oke, ini kesimpulannya anak-anak. Kelangkaan adalah masalah dasar ekonomi yang harus kita hadapi. Sampeyan masih kecil atau sudah dewasa nanti pasti mempunyai masalah dasar kelangkaan. Seperti Ian tadi, masalahnya kelangkaan tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu bola voli, sepatu untuk bermain bola voli. Maka solusinya harus apa, Yan? Menabung. Bagus sekali. 2, memahami kelangkaan membantu kita membuat pilihan yang bijak. Dicontohkan oleh saudara Kevin. Silakan fokus padaku, Vin. Memahami kelangkaan membantu kita membuat pilihan yang bijak. Harus bijak, contohnya memilih antara paketan dan apa tadi? Membeli skincare. Kalau laki-laki ya membeli paketan atau membeli barang-barang yang tidak perlu lainnya, itu harus yang didahulukan membeli paket data internet. Oke, memahami kelangkaan membantu kita membuat pilihan yang bijak. Yang terakhir, dengan kreativitas dan kolaborasi kita bisa mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan. Saya kira cukup sekian, paham nggih? Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Pelajaran saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.